Saya ngebut, posisi di depan kayak ada angkot. Oke. Udahlah, saya salip aja ya kan. Mau kepepet buru-buru, posisi hujan juga nih, kayak mau deres. Cuman pas saya mau salip itu angkot, saya nggak tahu nih di depan angkot ini ada truk. Oh, iya. Sumpah itu. Saya nggak bohong. Tangan ngerem sendiri, terus pokoknya rem semua tekan semua lah, nyet semua, jatuh. Dan gue jatuh ke kanan. Nah pas badan gue jatuh ke kanan, karena posisi refleks ngeliat truk ngerem mendadak ya kan, gue jatuh ke kanan, mata gue merem. Gue sadar di situ bang, kayak mati gitu bang. Itu kan nyantai lah, jam istirahat. Temen gue kan di depan kayak selfie bang. Disitulah kejadian janggal dimulai. Ki, kenapa? Ini gue kan tadi selfie di depan. Pas gue cek, ada lu nih di belakang. Cuman yang bikin gue heran, ini jepretan sekali foto gue, lu bisa ngebelah dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitur Sidik dalam channel Timur Misteri. Sebelumnya gue mau terima kasih nih buat teman-teman yang sudah ngedukung channel Timur Misteri sampai sejauh ini. Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Nah, di kesempatan kali ini, sama seperti video sebelumnya, di samping gue sudah ada narasumber, yang pastinya nanti narasumber gue akan menceritakan pengalaman horornya untuk kita semua. Dan di kesempatan kali ini, narasumber gue akan menceritakan tentang dia mempunyai pengalaman selamat dari kecelakaan maut. Dan usut punya usut, selamatnya dia itu karena dia punya pendamping yang secara nggak langsung dia nggak sadari dan dia nggak inginkan. Jadi punya pendamping goib yang bisa menyelamatkan dia dari kecelakaan yang bakalan menimpa dia. Oke, untuk lebih detailnya nanti biar narasumber gue aja lah menceritakan kayak gimana ceritanya. Nah, siapakah narasumbernya? Di samping gue sudah ada Bang Rizky nih. Bang Rizky, apa kabar Bang Rizky? Alhamdulillah Bang. Sebelumnya terima kasih banyak nih Bang Rizky. Udah jauh-jauh nih dari Bogor nyampe ke Jakarta Timur nih buat berbagi pengalaman horornya nih. Iya, kesibukan sekarang apa Bang Rizky? Kesibukan kebetulan kerja di suatu minimarket lah. Oh, berarti karyawan nih. Iya, karyawan. Oke, biar lancar terus kerjanya Bang Rizky. Amin. Nah, tadi kan kita sempat ngobrol nih di depan. Kalau Bang Rizky ini bakalan cerita tentang secara nggak langsung dan tidak disadari Bang Rizky punya sosok pendamping ya. Iya. Yang banyak kejadian-kejadian horor sampai Bang Rizky bisa selamat dari kecelakaan maut. Ah iya bener. Itu kecelakaan maut yang seperti apa Bang? Itu pas mula-mula gue mau berangkat sekolah, posisi emang kayak cuaca mendung, gelap, pengen hujan. Cuman di saat gue pengen salip nih angkot, jatuhlah gue ke kanan. Jatuh ke kanan? Tapi keadaan mata merem Bang. Oke. Tapi sadar di situ. Sadar, jatuh, merem ya kan. Ngomong dalam hati. Mati nih. Itu Bang. Oke. Karena logikanya di depan sedikit lagi ada truk. Bukan sedikit lagi, udah kayak jaraknya berapa meter Bang? Sekitar nggak ada semeter Bang. Itu deket banget. Karena Bang kepelontangnya ke kanan. Karena refleks di situ Bang. Oke, tapi tahan dulu Bang Rizky. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman semua yang mau jadi narasumber di Timur Misteri seperti Bang Rizky ini, teman-teman bisa banget nih DM ke Instagram kita Timur Misteri atau juga dengan mengirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah teman-teman, nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Kiranya segitu aja opening gue. Simak terus video ini sampai habis agar kita bisa mengerti isi ceritanya, dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Jadi kejadian ini semuanya berawal dari sini Bang. Oke, gimana tuh Bang? Jadi pas gua kayak main gitu, ngopi ke rumah saudara gua,
sengaja kan ya gue mampir sambil ngopi lah. Nah, tiba-tiba kan gue kayak pengen masuk gitu ke rumahnya. Posisi pas gue buka pintu emang si istrinya tuh di luar kayak di ruang tamu gitu, si lakinya tuh di dalam sama-sama kayak tiduran semuanya gitu. Di situ juga ada saudara gue satu. Tiba-tiba di situ istrinya tuh kayak masukan kayak gitu, cuman suaranya masih suara dia. Kesurupan. Cuman suaranya masih suara asli dia, bukan suara dia. Ngucap sesuatu gitu, ngomong kalau jangan dijahatin. Pokoknya kayak dia ngomong kayak sayang banget lah sama raga inilah gitu. Terus saya tanya kan, ini siapa? Kalau kata Sundanya mah, ini saha gitu. Terus dijawab tuh, tapi dia jawabnya pakai bahasa Sunda. Nu diharap, kalau kata bahasa Indonesia mah yang di depan gitu. Terus pas dia bilang kayak gitu, saya tanya lagi, saha nu diharap, ya kan? Siapa yang di depan gitu? Dijawab kan, mati. Sekalian kan gue inget kan, mati yang di depan. Soalnya dulu emang nenek gue tinggalnya di depan gitu. Jadi gue kayak spontan inget ke situ gitu. Berarti itu kesurupan nenek abang. Di situ gue posisi kayak kaget, gak nyangka lah. Masa iya sih nenek gue udah gak ada, gak mungkin dia bisa balik lagi ke dunia ya kan. Mustahil lah kalau bagi gue sendiri ya kan. Dan di situ juga gue nggak terima karena gue sayang banget sama nenek gue gitu. Tapi di situ posisi dia bilang kayak gitu, gue refleks karena gue emang nggak terima dia mengakui bahwa dia nenek gue gitu. Gue refleks loh, tangan gue kayak apa? Silat gitu. Kayak tabib gitu, dukun gitu. Tapi di situ gue kayak berusaha buat ngeluarin dia gitu, sosok dia gitu. Kalau soal dunia mistis gitu, gue nggak percaya sama sekali gitu. Tapi emang rasa penasaran itu ada gitu. Jadi pada saat itu refleks aja. Iya, refleks. Tangan gue gerak. Terus di situ posisi ada saudara gue juga. Dan entah kenapa, gue nggak tahu saudara gue ini punya basic atau enggak. Pas gue refleks, tangan gue pengen kayak berusaha pengen ngeluarin si makhluk itu dari si saudara gue. Saudara gue yang satu lagi di sini kayak kebenturan energi gitu. Dia kayak kemasukan semacam kayak maung lah gitu. Jadi kayak ngaung gitu. Ya udah kan di situ saya bilang ke saudara saya yang kena benturan energi itu, istighbar kan. Istighbar kan di situ udah reda lah. Habis itu kan saya lanjut lagi tuh kayak balik lagi kayak ngerasain masih belum kayak gimana sih? Ini kayaknya masih ada gitu. Emang di situ posisi gue refleks, ya udahlah, gue terusin. Gue kayak tarik. Nah, si posisi si istrinya tuh bangun, sengaja gue suruh bangun gitu. Karena gerakan tangan gue emang angkat ke atas gitu ya kan. Kalau dia pertama kan berbaring gitu. Gue suruh bangun aja. Gue refleks tangan gue ke atas, gini. Wah, muntah kan. Buru-buru lah disiapin kantong plastik lah, kresek lah, muntah akhirnya ya kan. Ada reaksi lah. Dari situlah bang semuanya berawal. Nah, singkat cerita ya kan, keesokan harinya gue berangkatlah sekolah. Berarti kejadian ini di zaman masih abang sekolah. Sekitar 3 tahun yang lalu lah. Jadi pas saya sebelum berangkat sekolah tuh emang perasaan rada nggak enak. Terus ada kejadian yang janggal juga gitu. Tiba-tiba piring dari meja makan tiba-tiba jatuh, pecah gitu aja gitu. Saya lanjutlah mandi ya kan, beres, prepare lah sekolah, sarapan. Terus itu sekolahin motor, panasin, berangkat lah. Emang di perjalanan juga cuaca agak gelap-gelap gimana gitu ya kan, mendung gitu. Nah, setelah setengah perjalanan mau sampai ke sekolahan, cuaca makin gelap,
dan turunlah gerimis. Cuman gerimis itu kayak apa, gerimis kayak pengen hujan kenceng gitu. Refleks lah saya ngebut. Iya. Karena nggak mau kebasahan juga, kemudian bawa mantel. Di situ kan saya ngebut, posisi di depan kayak ada angkot. Udahlah saya salip aja ya kan, mau kepepet buru-buru, posisi hujan juga nih kayak mau deres. Cuman pas saya mau salip itu angkot, saya nggak tahu nih di depan angkot ini ada truk. Iya. Sumpah itu, saya nggak bohong, depan truk. Saya mau coba salip, saya nggak tahu itu ada truk. Udah kan ya kan, setelah refleks semuanya, saya pengen salip tuh angkot, set aja ya kan, truk ya kan, refleks, tangan ngerem sendiri, jatuh, dan gue jatuh ke kanan. Nah pas badan gue jatuh ke kanan, karena posisi refleks ngeliat truk ngerem mendadak ya kan, gue jatuh ke kanan, mata gue merem, gue sadar di situ bang, kayak mati itu bang, asli itu, sumpah gue nggak bohong. Gue refleks disitu ya kan, mati. Akhirnya kan jatuh ya kan tuh. Kayak di situ gue kebanting ke kanan, salto ya kan. Bangun lah gue kan, motor gak tahu kemana. Pas gue bangun, sadar. Gue kaget posisi itu. Masih hidup bang. Nyangka gue. Padahal secara logika, Truk ya? Truk ya? Iya, truk ya lumayan gede lah truknya. Posisi gue ngebut juga di situ. Berarti abang terlemparnya ke kanan ya? Iya ke kanan. Yang jelas-jelas dikit lagi truk itu bakal lewat situ. Ya kalau mau dilogikain mah, gue jatuh ke kanan, otomatis gue kelindes gitu, atau enggak, kepala gue kebentur lah gitu, sama bumper truknya tuh. Jadi kan di situ akhirnya gue jatuh, salto, gue refleks bangun, terus dada ya kan. Selamat ya kan. Gue kira di situ akhir kehidupan gue. Iya. Aduh. Bangun kan gue di situ sadar. Di situ ada warga juga bang. Di sebelah kanan tuh kayak ada warung-warung gitu. Iya. Cuman yang bikin gue bingung, di situ warga cuma ngeliatin, pelongo aja. Lah. Iya. Kok pada ngeliatin doang? Heran kan gue. Ya udahlah. Gue akhir sadar di situ. Gue ngeliat motor sebelah kanan jatuh situ. Sama motor gue juga salto gitu, muter. Pas gue nengok ke belakang, wah truk yang tadi nih, diem tuh. Pas gue sadar truk di depan tuh diem dia. Ini truk yang tadi nih. Berarti dia lintasin abang. Bisa gitu. Ya Allah. Ya udah kan di situ dia nggak lama truk itu diem, cabut ya. Di situ posisi ada kakek nyebrang, bantuin gue lah, bangunin motor gue. Ya kan di situ gue posisi emang sendiri gitu. Si kakek itu bantuin gue, bangunin motor gue. Ya udah, gue cek badan gue, nggak ada yang luka parah lah. Cuman di sini doang, kayak baret-baret kena aspal gitu. Alhamdulillah nggak ada yang parah-parah, ada yang patah gitu, yang sobek. Alhamdulillah nggak ada gitu. Gue jalan, sebelum jalan gue cek motor dulu. Motor juga alhamdulillah nggak ada yang hancur gitu, cuman kayak baret-baret lumayan lah gitu, body sama handle rem patah gitu. Udahlah nggak apa-apa lah, masih bisa. Lanjutlah ke sekolahan. Oh lanjut sekolah? Karena emang posisi gue kaget juga sih, cuman herannya gue masih bisa gitu bangun. Pokoknya itu di luar nalar lah bang lah. Nah logika, gila. Ya udah dari situ posisi gue lanjut jalan sekolahan. Untung itu gue masih sempet ya kan, nggak telat lah. Singkat cerita gue sampai sekolahan. Di situ gue bilang juga sama guru gue kalau gue ini habis kecelakaan gitu. Ya udah, kalau emang kamu nggak apa-apa katanya, lanjut aja dulu masuklah gue sekolah di situ ya kan. Ke kelas belajar seperti biasa, guru masuk,
biasalah kalau sekolah kan pasti ada jam istirahatnya ya kan. Iya. Di situ kan nyantai-nyantai lah jam istirahat. Temen gue kan di depan kayak selfie bang. Disitulah kejadian janggal dimulai. Temen gue selfie, gue ngeliat posisi dia di depan, gue paling belakang. Dia selfie. Gue iseng ini nih, kayak pengen Masuk ke frame. pengen ke kamera dia lah gitu. Iya. Bahan gue gini nih, enggak apa, jahil sama teman gue gini, lagi gini gitu. Tiba-tiba setelah dia selfie kayak gitu, dia nyamperin gue bang. Ki, kenapa? Ini gue kan tadi selfie di depan. Pas gue cek, ada lu nih di belakang. Cuman yang bikin gue heran, ini jepretan sekali foto gue, lu bisa ngebelah dua. Lah, belah dua gimana? Ini coba lihat. Si unjuk kan fotonya. Ternyata pas gue lihat, kayak di situ di dalam foto badan gue tuh kayak ngebelah dua gitu. Posisi gue gini, cuman si kepalanya tuh kayak ngebelah dua gini. Cuman yang bikin wahnya, yang ini sama yang ini beda, nggak sama mukanya gitu. Oke. Jadi abang ada dua. Kaget saya di situ. Perbedaannya bang? Kalau yang sebelah kanan tuh kayak seperti biasa lah, orang kayak pelongok gitu. Iya. Biasa. Cuman yang sebelah kiri kayak sinis matanya gitu. Oke. Tajam lah matanya gitu. Dari situ kan mulai awal kejanggalan setelah kejadian kecelakaan itu. Pertama itu bang, bereslah sekolah, mau cabut balik. Nah balik gua ke rumah, terus beres lah, mandi makan. Sorenya gua nongkrong bang. Oke. Lagi dan lagi di sini bang. Iya. Gua heran lagi di sini. Gua nongkrong, posisi ada temen gue juga. Cuman nggak lama temen gue ini ajak ke rumahnya. Ki, pindah yuk ke rumah gue aja. Cabutlah ke rumahnya. Singkat cerita, Ki bentar ya, gue beli kopi dulu sama rokok bentar. Oh iya, tunggu sini ya, jangan lama-lama. Dicabut ya kan ke warung yang tadi yang di depan. Singkat cerita di situ dia beli rokok, beli kopi, ketemu gue lagi di situ. Lah, kok lu udah sini sih? Cuman di situ dia pas ketemu gue nggak ngomong sama sekali Di warung. Oke. Aneh lah pokoknya. Terus pas dia beres beli rokok beli kopi, dia balik cabut sampai rumah dia, ketemu gue kan. Kok kayak masuk? Lah, kok lu udah ada sini baik? Kenapa? Lu tadi di depan sama gue. Gue heran kenapa lu bisa ada di depan, padahal gue tinggalin di rumah tadi. Oke. Aneh juga sih itu bang. Kata gue nih ada yang aneh dah perasaan. Apaan ya? Balik dari situ gue. Kita lanjut lagi lah besok gitu. Sekolah biasa. Cuman pas gue sekolah balik lah ceritanya. Di dalam sekolahan itu kayak singkat cerita di sekolahan gue di dalam suatu lab gue kayak centil lah genit sama cewek gitu. Iya. Cuman gue nggak tahu nih cewek kayak jomblo atau enggak nih kan. Gue juga nggak tanya di situ. Ya udahlah gue samperin aja lah. Cuman teman sekelas sih. Dengar pas gue deket-deket sama cewek ini bukan cowok dia. Oke. Terus kata temen gue, dia bilang, Ki, lu jangan deket-deket sama cewek itu. Lah emang apa? Ceweknya sensitif. Dia kayak sosokan petarung gitulah sekolahan gitu. Iya. Terus di situ gue dibilangin sama temen gue, Ki, lu diancam sama temen gue. Ancam gimana? Iya, gara-gara kemarin lu deketin ceweknya. Gimana emang? Tusuk katanya. Cuman yang bikin gue heran, setiap balik atau mau
berangkat sekolah ketemu mulu sama cowok dia gitu. Oke. Tapi yang bikin gue heran, dia bilang ke temen gue kalau dia pengen ngancem gue, pengen nusuk segala apa gitu. Tapi setiap ketemu nggak ada pergerakan sama sekali gitu. Biasa-biasa aja. Ketemu biasa ngopi ngerokok. Apaan sih ini orang? Aneh lah Nggak orang. sesuai sama laporannya lah ya. Atau lah di belakang dia pengen ngancem, di depan kayak Biasa aja. kayak seakan nggak terjadi apa-apa gitu. Iya. Tahu lah di situ juga kayak aneh juga di situ. Singkat cerita, gue lanjut lagi ya kan ke suatu tempat ke Jakarta karena ada panggilan gawean lah gitu. Kebetulan di situ gue kayak libur sekolah gitu. Gue diajak saudara gue kerja di sana Jakarta. Nah, kejadian ini juga pas gue Jakarta sama persis yang kayak di rumah. Pas gue kerja di sana, gue dicat lah di WhatsApp temen gue. Gue kan biasa dipanggil nama samaran Kok ya. Iya. Chat lah sama temen gue, Kok, lu di mana? Jawab ya, gue di Jakarta. Emang apa? Gue tadi barusan ngeliat tuh, gue panggil, lu nggak jawab, lu nggak nengok. Masa sih? Gue di Jakarta nih bre. Sumpah gue nggak bohong. Loh, tadi gue liat lu lewat. Serius dah, gue nggak bohong kata dia ya kan. Lu ada aja. Orang lain kan itu mah ya kan. Nah di situ juga sama persis kejadian. Ketemu orang yang sama kan. Jadi kayak gue di sana tapi temen gue ngeliat di sana gitu. Iya. Gue di sini, temen gue lihat di sana Di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Iya. Kacau nih. Kayak seakan-akan ada yang beda lah gitu dari setelah kejadian kecelakaan itu. Iya. Baliklah ke rumah ya kan. Setelah gawe di situ, balik ke rumah sama lagi kejadiannya. Gue ngopi ngerokok di rumah, main HP ya kan. Sama persis kayak gitu. Oke. Temen gue chatnya sama kayak gitu. Oh, lu di mana? Cuman ini beda. Dia ngeliat gue sama cewek. Lagi jalan. Lagi jalan. Iya. Cuman dia nggak manggil gue, dia cuma ngeliat doang. Dia chat lah gue ya kan. Kok lu tadi jalan sama cewek? Jalan sama cewek. Di WA tuh chat. Agak, gue di rumah lagi ngopi. Masa sih? Tadi barusan gue lewat katanya. Chat ya kan. Siapa? Cewek. Ngarang lu. Orang lain tuh mah. Itulah bang, pokoknya. Gue sama sekali nggak nyangka lah. Kejadian itu bisa berulang berkali-kali gitu. Iya. Oh bisa gitu. Akhir cerita di situ ya kan, gue kayak kebingungan, pengen nanya siapa ya soal kejadian ini gitu. Akhirnya gue kayak berusaha buat nyari orang gitu, kayak orang yang emang bisa punya kelebihan lah gitu. Nah kebetulan orang ini bukan orang jauh gitu, masih saudara. Itu kayak udah tua lah orangnya, saudara. Gue tanya lah dari semua kejadian dari pertama sampai akhir nih. Gue tanya sama saudara gue manggilnya UU. Iya. Mau nanya nih. Nanya mana? Ini gini dari kemarin tuh kayak tuh ngerasain sesuatu yang aneh mulu. Yang aneh? Iya aneh. Gue tanya lah dari semua kejadian dari pertama sampai akhir nih, dari sekian keanehan kejadian yang gue rasain main kemarin, gue nih kayak melihat suatu kayak sosok atau makhluk, cuman gue nggak bilang wujudnya kayak apa gitu. Gue bilang sosok itu dari yang gue ceritain, gue refleks yang kesurupan sampai
gue bisa ngebelah dua. Ternyata gue bilang itu sosok yang selama itu gue ngerasain kejanggalan yang kemarin. Oke. Itu bang. Cuman gue nggak bilang wujudnya kayak gimana. Yang jelas sosoknya itu. Gue bilang sosok itu yang mendampingin saya. Jadi sosok pendamping. Sosok pendamping lah. Dan itu gue juga nggak sempet kepikiran ke situ lah. Gue juga sempet kaget di situ. Bisa itu kok ada gitu. Padahal di situ gue nggak sama yang kayak begituan, nggak terlalu percaya, tapi emang penasaran. Iya. Itulah ceritanya bang. Oke, Bang Rizky, sebelumnya terima kasih banyak nih Bang Rizky udah nyeritain pengalamannya, berarti ceritanya kayak gini Bang ya. Iya bang gitu. Ini gokil sih. Ini sebenarnya Abang secara nggak langsung nih, kalau pencernaan saya ya, berarti Abang secara nggak langsung nih bener-bener didampingin sama sosok pendamping yang Abang nggak tahu dari mana ya? Iya, sama sekali saya nggak tahu gitu. Nggak tahu. Yang kan banyak nih Bang, sosok-sosok yang nyerupain Abang nih, yang teman Abang nih ketemu Abang di balik Abang yang lagi di mana-mana gitu kan, di waktu yang sama. Bang. Sosoknya itu seperti apa Bang? Apa sempat ada yang interaksi sama sosok yang ini? Kita sebutnya sosok yang kedua lah. Apa teman Abang nih ada interaksi sama dia gitu? Nggak sempat ada interaksi? Kalau sebelumnya sih emang kayak temen gue ada yang sedikit peka sih situ. Iya. Cuman dia nggak ada interaksi. Kayak ngerasa deket gue tuh kayak benturan energi gitu bang. Oh, jadi ada dia nggak bisa deket-deket gitu. Ada yang energi yang berbeda ya? Iya, gue disitu sempet kayak, ini temen gue kenapa sih? Aneh gitu. Iya. Gue deketin, dia mundur. Gue makin deket, dia mah cabut bang. Iya, berarti yang kalau yang peka-peka ini tahu ya. Berarti ada sosok-sosok yang aneh nih di dalam diri Bang Rizky. Iya bang. Oke. Nah, kan kejadian ini bermula kan ketika saudara Abang nih sakit di kondisi yang sama. Terus dia kesurupan, katanya ada nenek Abang di depan. Iya. Apa ada hubungannya Bang sosok pendamping ini sama si nenek? Sebenarnya sih di situ turunan lah kita sebutnya ya. Kalau soal turunan emang nenek kayak kalau disebut kalau orang dulu ya, orang Sunda mah paraji gitu. Kalau bahasa Indonesianya kayak dokter lah, milenialnya gitu. Oke. Cuman Sundanya paraji gitu. Emang dulunya suka ngobatin yang sakit gitu, entah yang non medis atau yang medis. Iya dulu gitu. Ya, Abang ada feeling nggak sih kalau sosok yang ngedampingin ini? Soalnya Abang kan secara nggak langsung berarti kan diselamatkan dari yang maut ini nih. Sama si sosok ini kan. Cuman kalau di situ kalau soal nyambung atau enggaknya, gue kurang tahu. Sejauh ini Abang ada konsultasi lain nggak? Ke UU tadi kan Abang sempat konsultasi tuh. Ke orang lain Abang ada konsultasi nggak? Enggak sih, sejauh ini cuma kayak ke UU doang gitu. Dan sejauh ini nih sampai saat ini Abang masih merasakan hal-hal itu? Masih sih, cuman nggak terlalu dominan sih, kayak natural aja kayak manusia biasa gitu. Iya, cuman masih ada lah gitu. Kayaknya masih ada. Nggak sempat dilepas gitu ikatan Abang sama si dia nih. Kalau itu sih dia kayaknya ada di saat emergency gitu bang. Oh, berarti di momen-momen tertentu. Bener. Dia bakalan hadir tuh. Bener. Oke, berarti kan lebih awal nyatanya dia ada ini ketika Abang ketangkap kamera mukanya ada dua ya. Berarti sosok yang satu ini dia. Mungkin bisa jadi gitu. Oke, berarti kan fotonya ada Bang? Nah itu dia. Nggak ada teman Abang? Sayangnya itu foto hilang. Oh, sama teman Abang. Karena sempet ganti handphone, terus akun email sosmed ya? Juga. Iya. Pak Sandi. Oh, berarti itu kalau ada bakal nyangka dah orang-orang. Iya. Soalnya itu jelas Bang. Jelas banget. Nggak apa ada blurnya gitu, nggak ada. Itu malah soalnya kan di fotonya Abang sempat goyang-goyang kan. Dari HP jadul itu. Iya. Nggak mungkin dipakai efek atau gimana ya kan? Iya, nggak ada efek-efek segala macam. Nggak ada. Nggak kan, ngerinya kan kita dari sisi logikanya lah. Karena Abang kan itu goyang-goyang buat ngusilin kan. Ya, mungkin. Apa dari sisi goyangan itu ketangkep gitu kan. Ketika di sini terus Abang lagi kondisi goyang. Jadi kayaknya ada dua, tapi ini mah jelas gitu. Jelas itu. Nyata. Soalnya misalnya tuh dalam keadaan kayak aura yang berbeda gitu. Yang satunya ini ya. Iya.
Raut wajah juga beda ya. Beda. Iya. Soalnya kalau emang itu gara-gara kamera yang blur atau nge-lag atau gimana, mungkin dong posisi aura atau mukanya nih bisa beda gitu. Iya. Karena berbeda ya satu dengan yang satunya lagi. Makanya itu saya aneh. Oke. Nah, kita bicara soal yang kecelakaan ini nih Bang. Berarti kan ya kalau dari segi goibnya lah, kalau dari segi perlindungan ya kita wallahu alam ya. Umur nggak ada yang tahu gitu kan. Kalau dari segi ya realistisnya berarti kan abang masih diselamatkan nih. Cuman abang sendiri nggak sadar ya, padahal kondisi si truk ini udah deket banget ya. Itu saya malah kaget. Nggak logika banget ya. Dia bisa lewat gitu. Apa abang kelis gitu Bang? Di samping truk gitu, masih nggak pure di tengah-tengah truk. Jadi abang jatuh nih. Terus di samping truk gitu, nggak pas di tengah gitu. Jadi abang nggak sadar truk itu udah lewat gitu, abang tanpa abang sadari. Kalau kata gue sih Bang, pas gue nyalip itu dalam keadaan jalan aja emang cukup 2 mobil gitu. Terus kalau emang gue lolos, pasti ada benturan dong. Soalnya di situ gue rem mendadak. Oke. Berarti angkot ini masih ada di situ. Kalau angkot dia udah ngilang. Udah ngilang. Gue kagetnya, angkot kemana? Cuman motor gue kelempar ke kiri. Berarti motornya ke kiri, abangnya ke kanan. Dan secara kalau abang pikir nggak logika ini, abang udah habis nih kelindes gitu ya. Itu mah udah nggak kebayang lah. Soalnya pas gue jatuh juga, pikiran sama hati mati. Iya. Tapi pas abang sadar ini truk ada di belakang abang. Bener-bener kayak alhamdulillah banget lah gitu. Kayak dikasih kesempatan buat kayak hidup lagi gitu. Iya. Aneh juga sih, maksudnya nggak logika Bang ya. Logikanya kan ya gitulah, ketika abang udah, soalnya hitungannya detik Bang ya. Bukan hitungan menit gitu. Nggak bisa abang geser dulu gitu. Hitungannya detik ya, singkat. Seharusnya kan udah jatuh blas lah, lewat ya. Nggak tahu kemana gitu. Ya entahlah apa itu, buat teman-teman yang ngerti ya bisa tinggalin nih di kolom komentar Bang ya. Saya juga nggak paham nih bagaimana ya, inilah yang bisa diceritakan sama Bang Rizky ya, pastinya ya. Oke Bang Rizky, sekali lagi terima kasih banyak nih udah mau berbagi pengalamannya. Ya kita bisa ngambil pelajaran lah dari ceritanya Bang Rizky ya. Iya. Mungkin sebelum ditutup nih Bang Rizky ada pesan-pesan mungkin nih. Ada Bang. Oke. Dari cerita ini. Oke. Dari cerita yang kejadian yang gue alamin waktu sekolah 3 tahun yang lalu. Dari gue refleks bisa nyembuhin, terus gue selamat dari kecelakaan ya kan. Terus gue mengalami sebuah fenomena, gue bisa dipoto sekali jepret bisa belah 2. Terus badan gue di sini, gue di mana gitu ya kan. Di situ gue pokoknya mengalami keanehan, kejanggalan, tapi di situ gue sirna kayak cerna lah gitu dari kejadian semuanya. Pokoknya apapun yang kita alami di dunia itu semata-mata dari atas gitu. Ya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena kita mah cuma manusia biasa gitu. Kekurangan dari kita, kelebihannya dari Allah gitu. Jadi semuanya kehendak Tuhan lah ya. Tuhan yang punya mau, Tuhan yang punya kuasa, seperti itu ya. Oke Bang Rizky, terima kasih banyak. Buat teman-teman semua nih, kita bisa ambil pelajaran lah dari ceritanya Bang Rizky ini, bahwasanya memang cerita ini bukan bermaksud buat nakut-nakutin atau memberikan hal yang negatif buat teman-teman semua, melainkan cerita Bang Rizky ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitur Sidik dan Bang Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rizky, terima kasih banyak. Oke, sama-sama.